Aduh, rusuh pasti. Nama-nama gini ya. Saya orang Blater. Kalau yang tahu Presiden FIFA ya sama namanya dengan desa kita, mungkin beliau lahir di Blater gitu. Jadi saya orang Blater, lahir di sini, kemudian tapi Di sini mana? di Blater. Tapi saya betah di Jogja gitu. Karena sekarang masih kuliah kan. Masih lancar. Masing-masing. Gimana maksudnya? Masih mahasiswa. Karo anak ladon ngono karepe. Saya mau ngambil garis besarnya aja kondisi desa saya yang saya tahu gitu ya. Nang kene ya ora ngerti. Sebenarnya kalau mau dikasih label desa saya itu lebih ke desa Nina Bobo mungkin ya kalau bahasa kerennya. Artinya segala potensi mungkin tersedia tapi pemberdayaannya itu masih sudah ada tapi masih belum optimal seperti itu. Mau berbicara apa? Pertanian kita punya tanah gitu ya. Mau perikanan, air itu 1 tahun dia mengalir terus karena kita gak lewatin irigasi yang saluran induk Bersih ya. nggak bahasa ini? Airnya penuh. Jadi itu 1 tahun cuma dia airnya masih 3 bulan aja. Jadi sebenarnya untuk sektor perikanan ini sangat potensial gitu. Memang sudah banyak yang usaha budidaya ikan, kemudian banyak bantuan dari pemerintah maupun sampelnya nanti main ke rumah saya nanti banyak ya, ada gurame, ada patin, ada lele dan sebagainya. Sampel airnya mas. Sampel airnya. Gambar. Pakane ya. Hasil peternakannya maksudnya gitu. Gambar. Jangan diledek ya masih mahasiswa nanti. Ini masa orientasi siswa ini. Dipelonco dulu. Gitu jadi sebenarnya potensinya banyak banget cuma mungkin apa ya, pemudanya masih sebagian besar mayoritas merantau gitu loh. Termasuk Saya merantaunya karena untuk kuliah gitu. Sebenarnya orientasi bangun desa ada cuma apa ya, mindset orang di kampung saya yang mau bangun desa ya karena kompleks gitu ya, kayaknya kita harus mandiri dulu baru bisa. mandi sendiri. Saya Mas Arif ini kan udah merantau kan, pulang-pulang jadi ketua Karang Taruna, jadi bosnya Karang Taruna loh. Karang Taruna ya dia, bosnya gitu loh. Bosnya Karang Taruna. Mau jadi nggak jelas gini. Grogi ya. Kalau lihat sejarah awalnya memang di desa saya cuma pertanian sama peternakan awalnya ya kambing sama sapi itu aja. Nyong kenal kan. Yang jadi masalah sekarang di desa saya yang pelihara jenis-jenis hewan ini cuma berapa orang. Sedangkan orang yang dari pesisir Ayo pesisir. setiap hari dia naik sepeda sekitar 20 kiloan itu cuma ngambil rumput ke desa saya gitu loh. Desa apa namanya? Blater. Catat nomor telepon yang buat kayak mau. Gitu jadi. Ngomong mana kalau jadi yang merasa dari pesisir mereka harus berterima kasih dari desa kita gitu ya. Terima kasih. Ucapan terima kasihnya seperti apa? Garam di laut, asam di gunung. Ketemu kan di tengah-tengah. Gitu. Ketemunya di Masih banyak tambahin lagi. Sebenarnya upaya untuk pemberdayaan peternakan ini sudah ada ya, bantuan dari pemerintah. Cuma kok yang lucu Didol. enggak, jadi kemarin bantuan banyak yang dapat tapi mayoritas mati semua gitu loh. Saya pikir pemerintahnya yang agak nggak beres gitu. Nggak tahu dicarikan kambing yang nggak beres. Tarunanya nggak beres. Bukan, ini kan bantuan langsung ya. Artinya langsung iya. ini banyak sekali yang mati. Artinya bukan human error tapi memang BLM. produknya yang gagal produk. Artinya bibitnya yang nggak jelas gitu. Jelas nggak baik gitu. Ya. Mungkin ini butuh NGO atau LSM yang misalkan yang mereka sudah punya desa binaan kayak di sini kan di Dilingo ada ya. Saya pernah main, dia punya kayak peternakan kambing ya.
Nah di Gunung Kidul juga Orang banyak Bopeng. sapunya besar-besar padahal daerahnya seperti itu gitu loh. Nah, Sapi gitu. Sapi Jadi, apa? Transit-nya. ayo. Tadi ada yang promosi sapi, sekarang ada nyinggung sapi. Oh iya boleh ya. jadi mungkin desa saya ini harus kembali ke asal mulanya lagi gitu kalau mau masyarakatnya berubah. Kemudian kalau masalah pemudaan, Asalnya di mana? asalnya tadi gitu loh, jadi petani gitu ya. Kalau masalah pemuda, mindsetnya gini yang saya tahu, mereka merantau kemudian Menikah. kalau pulang biasanya jual tanah gitu loh. Jadi Oh, makanya pinter. sekarang Berarti artinya per kakak itu punya luas tanah untuk bertani bisa dihitung ya. Artinya sekarang yang katakanlah punya 300 sampai 500 ubin nggak ada hitungan lebih dari 10 kakak barangkali ya untuk lahan yang produktif itu gitu. Jadi di desa saya punya tanah 300 sampai 500 ubin itu udah orang mewah, super mewah gitu ya. Jadi artinya petani yang paling kaya gitu kalau dihitung asetnya gitu. Tapi kalau di desa saya petani ini asetnya tinggi tapi dia produktivitasnya belum sesuai dengan dia punya lahan seperti itu loh. Jadi orang punya segitu ya dia hidupnya biasa-biasa aja karena memang apa ya, Ya emang orang biasa. dulu petani ya Tetap hidup. bersama aja gitu. Kalau Masnya besok pulang dari Mas. orang dulu kita cuma ada silaturahmi per setiap tahun ya, kita kumpul biasanya ya untuk menggalang di desa apa mas namanya? Blatter, Presiden FIFA ya. Kita setiap tahun ketika momentum mudik itu kita kumpul biasanya gitu. Nah, di sini juga sebenarnya banyak gagasan-gagasan cuma Jual tanah. Harus penjual tanah air. yang menjual tanah air ada, kemudian yang agak sadar juga ada gitu loh. Ini kompleks mungkin banyak ya di pada apa Kan penjual tanah air. karena kan mereka berpikirannya kalau jual tanah kan ketahuan ya 100 ubin kali 3 juta kan 300 juta gitu loh mereka, jadi berpikir pendek aja gitu, kemudian tidak Itu malah berpikir panjang dia. berpikir panjang gitu. Kalau 300 juta dia bisa hidup senang. Kalau 100 ubin hidup sengsara karena harus ke sawah. Ya mungkin jual itu kan untuk pengembangan, dia tidak bisa potensi di pertanian dikembangkan untuk usaha lain. Nah masalahnya ketika misalkan contoh kasusnya seperti itu, yang sukses berapa sih di Jakarta atau di perantauan itu bisa dihitung dengan jari. Berbeda dengan desa di desa saya ini sudah agak naik sebenarnya, tapi di belakang saya ini benar-benar naik. Nah yang di desa belakang saya ini dia mayoritas jadi pengusaha ya perantauannya gitu. Jadi memang benar-benar jadi owner kayak rumah makan Padang dan sebagainya memang banyak sekali gitu. Bukan, jadi naik lagi. Karang Tengah, Jadi mungkin Bapangan. Cuman Mas tingkat tanya. sukses ya. Kadar sukses seseorang itu berbeda-beda loh tolak ukurnya. oh iya, kalau orang ngomongin sukses sudah merasakan sukses, dia pasti berpikirnya saya belum sukses karena saya belum mendapat A, B, C. Tapi indikator secara umum ya, namanya orang menilai oh itu sukses atau belum ya dari dia punya kapitalnya berapa, apa yang dia bawa pulang kan seperti itu saja. Dipencok. Tapi kalau berpikir masalah sukses beneran enggak, Mas Arif mungkin ditanya apakah sudah sukses walaupun uangnya sudah banyak, mungkin beliau masih mengatakan Saya nggak pegang uang. nggak harus dipegang walaupun punya uang gitu ya. Begitu Mas. Oh iya tanya Mas, tanya. Gimana? Nah, tanya yuk. Ayo sekarang dibuka cerita jawab ya Bapak Ibu. Nomor HP apa ini? Nomor HP, alamat rumah. Iya terima kasih. Nanti sama saya aja nggak apa-apa. Dari tadi kan diceritain ya masalah-masalah dan begitu banyak masalah. Terus solusinya itu apa kayak gitu? Usulan solusi dari Masnya itu apa sebagai mahasiswa, sebagai Karang Taruna kayak gitu? Ya, Apa Bu. gagasan terbaru untuk Sebab sauri ya, desanya? Bu. Dan kira-kira kedepannya mau seperti apa? Bang Alif Kira-kira? belajar. Berperan ya. Iya, jadi jangan- Iki ILC iki. Saya di Jogja banyak belajar tentang organisasi gitu ya.
Tapi memang kalau orang tua saya nggak, dia bukan penduduk asli situ, jadi dia nggak punya fasilitas tanah yang banyak gitu. Gini, dari pengalaman organisasi di kampus sih sebenarnya banyak solusi mungkin yang bisa diterapkan, tapi saya pernah berpikiran teman saya banyak anak peternakan pertanian di UGM, ayolah main-main ke tempat gitu saya gitu. Masalahnya cuma main. Kasih penyuluhan dan sebagainya, itu memang Mungkin suruh ini tuh ya, apa namanya, tinggal di situ suruh main. Bumerang. ada yang mau tinggal di situ, boleh saja silakan. Oh boleh tuh. Itu juga Anu, Bang. Saksi. Saya saksi juga Bang, Anu, sebagai Lek. penyalur. Perangkat bisa ada mutasi jabatan enggak? Perangkat desa. Bisa. Oh, bisa mutasi. Sekdesnya mana? Sekdesnya kosong ini malah. Dari petani mutasi ke semper. Bisa. Blender. Ada makanan khas Blater saya dengar itu, grontol kapulaga. Dari apaan itu? Oh, jual. Kalau kayak ora ngerti, aku ya ora ngerti. Bukan Mas, Cukup Iya ya. lanjut. solusi yang paling konkret ya, saya pikir harus ada orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan, kemudian dia punya modal. Ya panjenengan. Saya mungkin baru satu saya mungkin baru punya ilmu tapi saya belum punya modal gitu. Artinya modalnya modal nekat. boleh nanti pinjemin ya. Gini loh, karena petani misalkan dia suruh wira swasta tambahan, misalkan potensinya ada tadi perikanannya. Dia ketika pelihara misalkan tebar benih ikan lele gitu. Ini kan dia pakannya beli ya, bentuknya fur atau pelet itu pakan ikan ya. Iya. Nah, ini belum jelas panen atau enggaknya gitu loh. Berbeda dengan bisa. Mbah Hasim Total loss. bisa njaluk katul nggone manten. artinya belum ada yang menjadi panutan, oh ini bisnis ini sukses, kemudian orang kemudian semangat untuk itu. Jadi baru pada taraf mencoba-coba kemudian gagal ya sudah, kemudian Money. mentalnya udah Don. Solusinya Oke, gampang. dikasih contoh dulu kayak jenengan. Kalau peternakan misalnya Tunjukkan kalau saya berhasil kayak gitu. saya kemarin udah pernah coba ya 3 bulan, saya coba terapkan perikanan. Ini narasumber ini. 3 bulan itu diganti enggak usah ke Deligo ya, kita ke Blater. oleh sebenarnya kalau hitung-hitungan di atas kertas kan perikanan ini menghasilkan ya. Aku orang cerita kudile cuma Saya coba pengalaman real yang pernah saya lakukan aja. Saya di perikanan kemarin saya tebar benih 13.000 Ini apa? ikan lele ya. Oh, Benih orang. Dalam waktu 2 bulan setengah bisa menghasilkan keuntungan 5 sampai 6 juta. Sebenarnya potensinya besar. Oke. Calon suami. Oke, calon suami idaman. bulan untuk sampai 6 Itu kalau profit. Nah, kemudian kalau gagal ini kan yang kemudian siap nggak masyarakat itu. Ya, yang Ya, namanya usaha usaha cuma ada harus dua siap. kemungkinan. Iya. Iya, itu Untung atau buntung. betul. Iya. Tapi masyarakat untuk mindset ke situ itu yang masih perlu diarahkan. Pelongrong atau Yang harusnya memberi contoh ya kita Ya, sekarang Aruna. Nomor kurang ganti. Begitu ya Mas. Tantangan Oh, jenengan gini. itu. Mungkin. Dia punya kawinangan.